siaran pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu Selasa 21 April 2020 sebagai berikut. Berdasarkan update data terakhir yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 April 2020, terdapat ODP kumulatif dari tanggal 22 Maret sampai dengan 20 April 2020 sebanyak 364 orang. ODP dalam pemantauan sebanyak 49 orang. ODP selesai pemantauan sebanyak 315 orang. ODP yang diperiksa rapid test sebanyak 206 orang. Hasil rapid negatif 206 orang. Positif 0. OTG 0. Kumulatif pelaku perjalanan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 20 April 2020 sebanyak 2.912 orang. Pelaku perjalanan dalam pemantauan sebanyak 1.090 orang. Pelaku perjalanan selesai pemantauan sebanyak 1.822 orang. BDP 0, terkonfirmasi 0. Langkah-langkah desinfeksi di rumah. 1. Bersihkan media atau lokasi yang akan didesinfektan atau lantai rumah, meja, kursi, gagang pintu, gagang tangga, televisi dan remote, stop kontak, WC, kamar mandi dan sebagainya. 2. Siapkan alat dan bahan desinfektan yang digunakan seperti cairan pembersih lantai, perabot, toilet dan pembersih badan. 3. Gunakan alat pelindung diri. 4. Amankan bahan makanan. 5. Lakukan desinfeksi secara merata dan biarkan selama 10 menit sebelum dilap. 6. Cuci tangan pakai sabun setelah melakukan penyemprotan desinfeksi. 7. Lakukan desinfeksi minimal 3 kali sehari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKP 2D Kabupaten Indragiri Hulu telah dan akan menjalankan kebijakan ASN yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka menanggapi dan mencegah penyebaran COVID-19 antara lain sebagai berikut. Pertama, Surat Edaran Menpan RB nomor B318-MSM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang isinya adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD tetap dilaksanakan tanggal 22 sampai 23 Maret 2020. Pelaksanaan SKB yang semula dijadwalkan tanggal 25 Maret ditunda sampai ditetapkannya kebijakan lebih lanjut dari Panselnas CPNS. Kedua, Surat Edaran Menpan RB nomor 19 tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB nomor 34 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kabupaten Indragiri Hulu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hulu nomor 800/BKP 2D /4 Romawi /2020/424 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan COVID-19 yang menginstruksikan tidak melaksanakan upacara, apel pagi, apel siang, dan senam kesegaran jasmani, tidak mengaktifkan absensi fingerprint dan digantikan dengan absensi manual. Bagi PNS yang berusia di atas 50 tahun, ibu hamil, ibu menyusui sampai dengan 1 tahun dapat bekerja di rumah. Pejabat eselon 2, 3, dan 4 serta pelaksana dan non-ASN yang tidak memenuhi kriteria di atas tetap bekerja seperti biasa. Menunda dan membatasi kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, wajib menggunakan masker dalam berkegiatan. Menyediakan sarana cuci tangan di tempat kerja, tidak melaksanakan perjalanan dinas ke luar Kabupaten Indragiri Hulu kecuali bersifat sangat mendesak dan harus dengan persetujuan pimpinan. Apabila PNS mengalami gejala batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan, agar dapat mengisolasi diri dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ketiga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800/1941/ODDA tentang penundaan sementara usulan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan usul
mutasi antar daerah pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Rangkuman isi surat menunda sementara usulan permohonan pergantian pejabat bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, menunda sementara usulan mutasi antar instansi. Keempat, Surat Edaran Menpan RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19, yang isinya menjelaskan bahwa ASN dan keluarganya maksudnya dilarang bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik. ASN dilarang mengajukan cuti selama berlakunya status kedaruratan COVID-19, kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Apabila terdapat ASN yang melanggar ketentuan di atas, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010. ASN diharapkan agar selalu menggunakan masker dalam berkegiatan di luar rumah. ASN diharapkan agar menyampaikan informasi yang positif dan benar, bukan hoax, pada masyarakat. ASN juga diharapkan berupaya mendorong partisipasi masyarakat agar tidak bepergian, menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing, membantu meringankan beban masyarakat sekitar dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kelima, BKP 2D Kabupaten Ragiri Hulu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah melakukan penyesuaian dalam pelayanan kepegawaian, antara lain pengusulan kenaikan pangkat Oktober 2020 sudah dapat diterima mulai 4 Mei sampai dengan 13 Mei 2020. Tata cara pengusulan berpedoman pada Surat Edaran BKP 2D nomor 823 BKP 2D MT _4 Romawi _2020 364. Sebagian berkas disampaikan secara soft copy atau scan untuk mengurangi kerumunan dan kontak fisik. Pengusulan berkas wajib dikoordinir dan disampaikan oleh Kasubag Umum OPD masing-masing. Pengusulan kenaikan gaji berkala dapat dilakukan melalui WA atau email dengan mengirimkan soft copy SK pangkat terakhir dan SK KGB terakhir. Seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN untuk saat ini ditunda hingga ada kebijakan lebih lanjut. Sedangkan untuk pelayanan kepegawaian lainnya yang bersifat konsultasi seyogyanya dilakukan dengan media telepon, email, ataupun WA. Namun pelayanan kepegawaian pengurusan tatap muka tetap akan dilayani dan telah disediakan meja-meja pelayanan di bidangnya. Untuk kegiatan bagian pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pencegahan pandemi COVID-19 meliputi: pertama, melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan COVID-19 sesuai aturan berlaku, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan barang dan jasa untuk kondisi darurat berdasarkan peraturan lembaga LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, serta surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dua, melaksanakan proses pemilihan penyedia sesuai surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian, kualifikasi atau klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Demikian siaran pers untuk hari ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih.